sudah sampai di sini juga jamaah sekalian. Inilah dia Universitas Ummul Qura, salah satu universitas terbaik di Saudi Arabia jamaah sekalian. Namun yang di sini hanya untuk laki-laki saja ya. Jadi ini universitas khusus untuk laki-laki saja. Yang untuk perempuannya berada di daerah Aziziyah jamaah sekalian. Ini adalah universitas, salah satu universitas terbaik jamaah sekalian. Namun kenapa dibangun di luar tanah suci? Karena di sini pada umumnya seperti universitas di dunia ataupun di tempat yang lainnya jamaah sekalian tidak hanya membahas tentang agama, namun juga ada fakultas kedokteran dan sebagainya jamaah sekalian, yang dimana tentunya tenaga pengajarnya barangkali ada yang non muslim dan sebagainya, sehingga dibangun di luar tanah suci. Karena kalau di dalam tanah suci tidak boleh orang non muslim masuk jamaah sekalian. Sangat sulit untuk bisa masuk di universitas ini jamaah sekalian. Dari Indonesia saja jatah 1 tahun itu kalau tidak salah hanya 1 orang saja untuk beasiswanya untuk bisa masuk di sini jamaah sekalian ya. Namun sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia supaya bisa lebih menambah kuotanya. Ini dia Universitas Ummul Qura. Semoga suatu saat nanti jika ada anak atau keluarga Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi di sini, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, sekarang kita sudah berada di tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah haji yang khususnya dari Indonesia ataupun dunia pada umumnya jamaah sekalian biasanya masuk atau berjalan menuju ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau pada tanggal 9 Zulhijjah di waktu malamnya. Namun pada umumnya jamaah haji berangkat menuju ke Arafah pada sore tanggal 8 Zulhijjah yang akan memasuki tanggal 9 Zulhijjah jamaah sekalian. Nah, jenis haji jamaah sekalian ada 3. Jadi ada 3 jenis macam ibadah haji. Yang pertama namanya haji tamattu. Nah, haji tamattu ini di mana ketika para jamaah haji sesampainya di sini, misal landingnya di Jeddah, kemudian dia menuju ke Makkah Al-Mukarramah, dia umrah terlebih dahulu dan selesai melaksanakan ibadah umrah, itu dia bebas daripada larangan-larangan ihram. Dia baru ihram lagi nanti ketika dia berangkat dari hotelnya. Kalau kita bayangkan misal tanggal 8 kita berangkat dari hotel kita menuju ke Arafah. Nah, dari hotel kita niat untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita ihram lagi. Nah, jadi haji tamattu ini dia umrah terlebih dahulu, baru dia melaksanakan ibadah haji. Depan sebelah kanan kita ada tulisan Bidayatul Arafah atau Arafah Start Here yang menunjukkan kita sudah masuk di Arafah jemaah sekalian, tempat orang melaksanakan wukuf atau ibadah inti daripada ibadah haji. Nah, jemaah sekalian, kemudian jenis haji yang kedua ada namanya haji ifrad, di mana dia melaksanakan haji terlebih dahulu, baru dia melaksanakan ibadah umrah. Jika kita berangkat dari Indonesia, seperti misal jamaah dari Indonesia, dia berangkat 2 minggu ataupun 10 hari sebelum hajian, haji ini cukup berat sekali. Karena jarak dari kedatangannya itu sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, dia wajib menjaga larangan-larangan ihram. Jadi kalau dia datang 10 hari sebelum pelaksanaan ibadah haji, jadi selama 10 hari itu dia menjaga larangan-larangan ihram ya. Yang laki-laki tetap menggunakan kain ihram, begitu juga perempuan dalam mengganti pakaian dan sebagainya, tapi tetap menjaga larangan-larangan ihram seperti kita sedang ihram pada saat umrah jemaah sekalian. Nah, kemudian jemaah sekalian, haji yang ketiga yaitu haji qiran, yakni pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah dikerjakan secara bersamaan. Nah, namun pada umumnya jenis ibadah haji yang biasa digunakan oleh jamaah Indonesia yakni haji tamattu, di mana berangkat dari Indonesia, kemudian sesampainya di sini dia umrah terlebih dahulu, baru nanti pada tanggal 8 atau tanggal 9 ketika jamaah haji beranjak dari hotelnya, entah hotelnya yang di sekitaran Masjidil Haram ataupun hotel transitnya yang berada di Aziziyah, baru dia niat jamaah sekalian. Namun karena haji ini dibilang cukup santai sekali, maka setelah selesai melaksanakan ibadah haji, dia wajib membayar dam 1 ekor kambing ya. Jadi, nah, kemudian jenis haji yang kedua jamaah sekalian, jika kita berangkat dari Indonesia datangnya 10 hari sebelum hajian, maka haji ini cukup berat sekali.
Namun jika kita berangkat 2 hari atau 1 hari sebelum hajian, ini cukup ringan sekali, yakni haji ifrat. Haji ifrat ini biasa digunakan oleh para mukimin yang ada di Saudi atau penduduk Saudi sendiri jamaah sekalian menggunakan haji ini. Nah, syaratnya tapi jamaah sekalian, dia tidak boleh melaksanakan ibadah umrah di bulan-bulan haji, yakni di akhir bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Selama itu dia tidak boleh melakukan umrah, baru dia bisa menggunakan jenis haji ifrat ini. Dan selesai dia melaksanakan ibadah haji, dia umrah dan tidak wajib membayar dan. Nah, jenis haji yang ketiga yakni haji kiran, ini sangat jarang sekali digunakan jamaah sekalian ya, sangat jarang sekali. Nah, nanti jamaah sekalian bisa pilih ketika datang melaksanakan ibadah haji boleh menggunakan yang mana saja. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah haji berangkat dari hotelnya masing-masing bersama rombongannya masing-masing menuju ke Arafah untuk melaksanakan ibadah inti, yakni wukuf di padang Arafah. Ibadah apa yang dilakukan di sini jamaah sekalian? Ketika kita wukuf di Arafah, tentunya jemaah sekalian, yakni kita memperbanyak doa, kita memperbanyak amalan-amalan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimulainya wukuf jemaah sekalian yakni ketika memasuki waktu salat zuhur jemaah sekalian, yakni ketika matahari persis berada di atas kepala kita. Barulah saat itu ketika memasuki waktu salat zuhur jemaah sekalian, ibadah wukuf dimulai dengan ketika pada satu azan salat zuhur, kemudian setelah itu jamaah sekalian khutbah Arafah dibacakan atau khutbah wukuf dibacakan. Bagi jamaah Haji Plus Indonesia ataupun dunia pada umumnya ataupun reguler jamaah sekalian, biasanya itu mendengarkan khutbah Arafah atau khutbah wukuf itu di maktabnya masing-masing jamaah sekalian. Namun khusus untuk secara umum dari pemerintah Saudi, entah dari Imam Masjidil Haram yang diperintahkan jamaah sekalian itu mendengarkan khutbah Arafah atau khutbah wukuf di masjid yang ada di sebelah kanan kita. Ada namanya Masjid Namirah, berada di dalam Arafah. Namun diperhatikan jamaah sekalian, tidak semua bagian dari masjid ini berada di dalam Arafah. Kalau kita tarik lurus dari tulisan yang ada di depan kita, Pelang Arafah Star Here, Bidayatul Arafah, yakni berarti kalau kita tarik lurus ke arah sebelah kanan sana, tidak semua daripada bagian masjid ini berada di dalam Arafah jemaah sekalian. Nah, ini perlu diperhatikan karena pada saat musim hajian banyak yang tanpa sadar dia wukufnya di luar Arafah, sehingga hajinya tidak sah jemaah sekalian ya. Jadi dia wajib haji lagi tahun depan. Kalau dia wukufnya di luar Arafah, maka hajinya tidak sah jemaah sekalian. Nah, sehingga hal ini perlu diperhatikan nantinya ketika jemaah sekalian